Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dan bagaimana penanganan COVID-19 di wilayah Bodebek agar angka penularan tidak terus meningkat. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat malam Kang Emil. Kang Emil, Anda mengimbau warga Jakarta untuk tidak bepergian apalagi berwisata ke daerah atau wilayah Jawa Barat. Tetapi menurut dari Disparbud Jawa Barat, tapi juga tidak melarang begitu Kang Emil. Jadi sebenarnya bagaimana? Tidak diperbolehkan tapi tidak dilarang. Ya, saya klarifikasi Mbak. Jadi sifatnya itu himbauan, ya. Himbauan agar non-esensial traveling atau movement itu dikurangi. Karena Bodebek ini adalah satu kesatuan epidemiologi yang tidak bisa dipisahkan. Katakanlah Jabodetabek ini Mbak sebagai misalkan satu kesatuan administrasi. Kan berarti berlakulah semua kebijakan PSBB ini dalam satu kesatuan gerak. Nah, artinya kita fokus pada himbauan dulu. Kan tadi juga dilaporkan oleh Metro TV bahwa ternyata ada penurunan di akhir pekan ini kan dibanding pekan-pekan sebelumnya. Artinya himbauan saya yang disampaikan juga oleh media ini memang diikuti oleh warga Jakarta untuk bergerak antar wilayahnya itu masih boleh, tapi sifatnya yang esensial kira-kira begitu. Nah, tapi kepada yang non-esensial kan seperti pariwisata itu mohon dikurangi dulu, bukan tidak boleh. Maka istilah tidak boleh itu kan juga akan terlalu kaku lah kira-kira begitu. Tapi kurangi dulu. Dulunya misalkan 5 kali menjadi 3 kali, yang biasa 3 kali menjadi hanya sekali. Jadi ada pengurangan dulu. Nah, kalau hasilnya selama 2 minggu kasus Jabodetabek, khususnya Bodebek ini tidak turun, barulah kita masuk ke periode kedua, yaitu melakukan tindakan penegakan hukum dengan pembatasan di perbatasan dan lain-lain, menutup destinasi wisata dan lain-lain. Jadi sumber keputusan kami selalu berdasarkan data. Jadi himbauan saya akan dipenuhi ternyata, nah kita lihat apakah pengurangan pergerakan juga mempengaruhi penurunan kasus. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, jadi menurut Anda imbauan saja sudah cukup dan sudah terbukti begitu ya bahwa akhir pekan kemarin sudah ada penurunan yang cukup signifikan untuk di wilayah-wilayah yang menjadi pusat kawasan wisata. Tapi kemudian apakah ada pengawasan ataupun juga ada aturan khusus begitu Kang Emil? Misalnya ada pembatasan-pembatasan atau juga ada langkah-langkah pengetatan protokol. Kalau di Juni Kang Emil, kalau tidak salah kalau ingin berwisata itu ada rapid test dulu yang digelar begitu. Kalau sekarang tampaknya kurang terdengar apakah rapid test ini masih dilakukan atau tidak, atau mungkin ada kebijakan lain dalam rangka pengawasan dan pembatasan ini? Ya, pengawasannya sekarang kami memastikan destinasi-destinasi wisata dan hotel mematuhi persentase yang diizinkan. Ada yang maksimal hanya 50%, ada yang maksimal hanya 30%. Nah, kita akan melakukan penegakannya di sisi pelayanan yang memberikan layanan, yaitu hotel dan destinasi wisata. Jadi kalau ternyata ketahuan, nah itu bisa kita denda dan kita tutup si destinasi wisata. Nah, kenapa? Karena tadi kalau yang wisatanya masih orang-orang di Bogor misalkan, masih di Bogor saya kira masih tidak ada masalah. Nah, kira-kira itulah cara kita melakukan pembatasan secara terukur, menghimbau dulu kepada konsumennya, kemudian melakukan penegakan lebih mudah dan lebih terukur kepada pemberi layanan publik atau layanan pariwisatanya. Saya kira dengan dua itu sudah terlihat efektif. Tinggal tadi Mbak, apakah teori ini terbukti dengan turunnya kasus? Baik, dengan adanya imbauan, kemudian juga penegakan begitu Kang Emil, tetapi apakah juga Anda sudah juga menyiapkan sanksi-sanksi begitu jika terlihat ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan? Ya, kita kan sudah keluar Pergub nomor 60 tahun 2020 yang sudah saya tanda tangani. Itu Mbak, dari 700.000 pelanggaran sampai hari ini, itu 90% adalah pelanggaran individual, kira-kira begitu. Nah, 10%-nya ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya institusional. Nah, di pelanggaran yang 10% itu ada yang sudah ditutup, ada yang didenda dari angka 100.000 sampai 500.000, dan variasi dari
hukumannya juga berbeda-beda. Ada yang ditutup selama 1 minggu, ada yang ditutup 14 hari, sesuai dari derajat kekeliruan atau pelanggaran yang dilakukan. Baik, baik Kang Emil, hari ini begitu angka kasus baru di Jawa Barat kenaikannya cukup signifikan dibanding kemarin. Kemarin ada 427 kasus baru, hari ini ada sekitar 680 kasus baru yang ada di Jawa Barat. Kemudian apa fokus dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melihat hal ini, dan juga kemudian tadi kan wisata begitu. Selain wisata ini ada hal lain, ada wilayah penyangga di mana masih banyak masyarakat yang bepergian untuk bekerja ke ibu kota. Kang Emil, tetapi dijawabnya nanti karena kami harus jeda dulu. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan perbincangan ini, tetap bersama kami di Prime Time. Kang Emil, kalau kita melihat tadi Anda katakan bahwa zona merah saat ini yang mendapat perhatian khusus adalah wilayah Bodebek, wilayah penyangga begitu, yang juga masih banyak mobilitas ke arah ibu kota atau menuju ibu kota begitu. Sebenarnya bagaimana penanganan untuk wilayah Bodebek ini sendiri? Kalau kita melihat beberapa wilayah seperti juga sudah cukup mengendurkan begitu, seperti jam malam yang sudah mulai juga dihilangkan atau diperpendek jamnya seperti itu, Kang Emil. Ya, seperti tadi dikutip Mbak, jadi Jawa Barat itu terbagi 3 cara. Cara satu menangani Bodebek dengan cara khusus, jurus yang khusus. Kemudian Bandung Raya, ibu kota Jawa Barat dengan cara khusus, jurus yang khusus, dan sisanya kota kabupaten lain. Dan dari 27 daerah itu memang hampir di atas 60% sumbangan kasus positif termasuk kematian itu adanya dari Bogor, Depok, Bekasi. Termasuk yang hari-hari ini mengemuka, ada klaster industri di Bekasi, kabupaten yang tentu sedang kita fokus sudah dari 2 minggu yang lalu, sehingga ada kenaikan fluktuatif lah kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu mengendalikan Bodebek itu harus satu frekuensi dengan kebijakan Jakarta. Maka dari awal sampai sekarang PSBB di Jawa Barat tidak pernah saya berhentikan, khususnya untuk Bodebek tiap 14 hari saya perpanjang. Ini untuk menandakan bahwa kewaspadaan di Bodebek itu tidak pernah kendur. Walaupun kata PSBB itu Mbak, kan ada istilah pembatasan. Nah, pembatasan itu ada yang dibatasi 20%, 40%, 60%, 80%. Itu memang diserahkan teknisnya kepada wali kota dan bupati sesuai kearifan lokal. Nah, kalau di daerah-daerah di luar Bodebek itu pengendalian juga tetap dilakukan, tapi fokus dengan PSBM. Jadi ada desa yang diisolir atau di lockdown, tapi sisanya tidak, sesuai dengan situasi. Nah, berita baik dari sekian berita buruk juga adalah fatality rate, tingkat kematian kita sudah sangat rendah untuk ukuran negara ini, yaitu di 2,4, sekarang sudah 1,8%, sangat kecil yang meninggal di Jawa Barat. Kemudian kesembuhan belum memuaskan, masih minggu lalu di 53%, tapi sekarang sudah naik ke 59%. Nah, itu yang akan terus kita perbaiki. Dan Bodebek kita akan fokus di mengurangi pergerakan satu, dan fokus di klaster industri. Saya kira 2 itu mohon doanya, mudah-mudahan kalau kita bisa kendalikan dalam seminggu ke depan. Kalau kita tes kerja apakah seperti apa ini Kang Emil? Karena banyak sekali dari wilayah penyangga Bodebek ini kan yang masih berpergian ke DKI Jakarta. Bagaimana kemudian pemerhatian khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Barat? Apalagi Anda mengatakan apabila DKI menerapkan PSBB begitu, maka wilayah penyangga juga akan melakukan hal yang sama begitu. Hal yang samanya ini seperti apa implementasinya? Ya, pada saat Jakarta memutuskan membatasi kantor, Mbak, misalkan 25% ya. Berarti kan pekerja-pekerja yang tinggal di Bodebek juga tidak akan ada pergerakan ke arah Jakarta. Dan kami sudah sepakat dengan para wali kota bupati mengantisipasi pekerja-pekerja informal yang tadinya bisa berjualan dan sebagainya pada saat PSBB jilid kedua di Jakarta ini, kan nanti bansosnya, kebutuhan daruratnya kan beban ada di kami juga. Nah, itulah contoh kenapa kita harus selalu mendukung dan mengkoordinasikan. Nah, tapi Mbak harus paham bahwa di Bodebek itu ekonominya terbagi 2. Ada ekonomi yang berhubungan dengan Jakarta, ada ekonomi yang sifatnya mandiri, tidak ada hubungan dengan ekonomi Jakarta. Itulah kenapa tetap diketatkan, tapi perlakuannya tidak sama, karena tidak semuanya 100% terhubung dengan Jakarta.
Nah, jadi saya kira COVID ini mengajarkan bahwa kebijakan penanganan COVID ini, Mbak, tidak bisa satu obat untuk semua penyakit lah, kira-kira begitu. Semua harus proporsional, disesuaikan. Makanya dinamikanya itu dinamika mingguan, Mbak. Tiap 7 hari mungkin beda kebijakan. Minggu ini kebijakannya A, minggu depan ada perubahan, kebijakan bisa B, jadi jangan kaget kalau tadi istilahnya, kok jam malamnya kendur, belum tentu. Mungkin karena ada ukuran-ukuran yang berbeda selama 7 hari. Baik, Kang Emil, kalau kita melihat data yang dirilis pada hari ini begitu ada peningkatan yang cukup signifikan di wilayah Jawa Barat. Hari ini ada 680 kasus baru dibandingkan kemarin hanya 427 kasus baru yang terjadi di Jawa Barat. Kemudian dengan adanya penambahan kasus yang cukup signifikan ini, apakah ini sudah akan menjadi alarm bagi Anda atau Anda akan mulai shifting fokusnya begitu untuk penanganan-penanganan dengan adanya kenaikan ini agar esok atau angka harian ini tidak semakin naik? Ya, kan tadi setiap ada kenaikan, kita teliti, Mbak. Ini kenaikannya itu merata di semua daerah sehingga naik, maka berarti kan ada perlakuan yang seragam penanganannya. Atau kenaikan ini sporadis, datang dari 1-2 tipe klaster. Nah, ternyata Jawa Barat itu kenaikan tidak pernah merata, kenaikan selalu ada clustering. Jadi sekarang yang sedang naik adalah klaster industri. Maka klaster industri ini sedang kita lakukan pengetatan di zona-zona industri, karena waktu saya inspeksi ke daerah industri, di kantor dan industri pabriknya sudah sangat ketat. Maka kemarin saya bikin protokol baru, semua buruh, karyawan, pabrik, ini kalau tiap datang ke pabrik harus mengisi buku harian, apa yang mereka kerjakan sepulang dari tempat mereka bekerja, karena kita duga perilaku sepulang kerjanya yang rawan bukan pada saat kerja. Ini yang sedang kita teliti. Jadi kalau Mbak lihat ada kenaikan, itu karena klaster khusus, dan khususnya per minggu ini adalah datang dari industri, bukan datang dari artinya ini sudah diprediksi dan sudah disiapkan juga langkah antisipasinya begitu ya, Kang Emil ya? Betul, saya menyusun tim sendiri, bahkan pinjam-meminjam alat, sekarang fokus ke industri, Mbak. Baik, terima kasih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.